Pagi anak-anak kelas 6, kita akan belajar hari ini dari tema 1, subtema 3, muatan SBDP, yaitu tentang jenis patung dan mewarnai patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume. Kita lihat ciri-ciri patung. Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya memiliki corak patung yang berbeda-beda di tiap daerah. Ada patung berbentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada juga patung yang berbentuk kubus, silinder, piramida, dan kerucut. Secara umum, tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Sebuah patung memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk 3 dimensi. Jadi patung itu adalah karya seni 3 dimensi. Atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Artinya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua dapat dilihat dari segala arah. Yang ketiga memiliki tekstur. Yang keempat memiliki warna. Dan yang kelima memiliki bentuk. Jenis-jenis patung. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan berbagai jenis patung. Jenis patung di lingkungan sekitar dapat dibedakan berdasarkan bentuk, posisi, dan fungsinya. Berikut jenis-jenis patung yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada dua, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa itu figuratif? Adalah bentuk patung yang realis atau nyata. Patung figuratif biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Sedangkan patung non-figuratif adalah hasil dari imajinasi pembuat patung. Patung non-figuratif cenderung menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan posisinya. Ada tiga, berdasarkan posisi dibagi menjadi tiga, yaitu patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Kita lihat satu-satu. Patung lengkap merupakan patung utuh, seluruh anggota badan ada, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, itu patung lengkap. Sedangkan patung buste merupakan patung sebatas dada ke atas. Dada ke atas sampai ke kepala saja. Sedangkan torso itu kebalikan dari buste. Adalah patung bagian dada, pinggang, dan panggul. Nah, itu aja kalau torso. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Patung ada 4 macam, yaitu patung pemujaan, patung monumen atau memorial, patung miniatur, dan patung dekoratif. Patung pemujaan adalah patung yang memang digunakan untuk acara-acara tertentu, untuk pemujaan atau kegiatan ibadah. Ya. Kemudian patung monumen atau memorial adalah patung yang sengaja dibuat untuk mengenang suatu peristiwa sejarah pada masa lampau atau jasa seseorang atau jasa para pahlawan. Sedangkan patung miniatur adalah patung tiruan, tentu saja ukurannya lebih kecil dan mirip dengan bentuk aslinya, hanya ukuran saja yang diperkecil. Sedangkan patung dekorasi adalah patung yang dibuat untuk hiasan, ya, untuk hiasan, untuk keindahan, untuk mengembangkan hobi, nah itu dekorasi. Jadi tadi jenis-jenis patung ada 3 ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Mewarnai patung. Pemberian warna pada patung bertujuan agar patung yang sudah kita buat terlihat menarik. Alat yang harus disiapkan, anak-anak, kuas, ada palet, ada koran untuk alas. Ya.
Nah, seperti ini. Kalau kuas, kalian sudah tahu palet itu tempat untuk mencampurkan warna ya, menaruh warna sehingga lebih mudah, dan koran dipakai untuk alas supaya warna tidak jatuh atau berantakan kemana-mana, mudah dibersihkan. Bahan yang harus disiapkan, ya, yang pertama adalah harus cat warna. Cat warna ada 4 macam, anak-anak boleh memilih. Yang pertama cat air, ini yang umum ya. Dipakailah air untuk mengencerkannya. Kemudian cat poster, cat yang terbuat dari minyak dan mengkilap, hanya memiliki warna dasar seperti merah, kuning, biru, ditambah warna putih dan hitam. Hanya itu warnanya. Nah, untuk warna lainnya, dia harus kita campurkan. Ya. Kemudian yang ketiga, cat akrilik, cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat sudah kering. Dan yang terakhir adalah cat minyak. Kemudian bahan yang harus kita siapkan yang kedua adalah patung. Tentu saja patung yang akan diwarnai harus sudah siap. Yang ketiga, bahan campuran cat seperti air, thinner, untuk mengencerkan cat juga harus sudah kita siapkan. Selanjutnya jenis cat warna. Nah, anak-anak yang tadi cat warna, nah ini namanya cat air ya. Ini diencerkan dengan air. Diencerkan memakai air. Nah, kalau ini namanya cat poster ya, ini cat poster. Nah, cat poster ini lebih bagus lagi, tampilannya lebih halus daripada cat air. Kita lihat lagi jenis cat. Nah, ini adalah cat akrilik ya, cat akrilik. Ini jenis cat akrilik. Kemudian yang terakhir adalah cat minyak seperti ini. Nah, anak-anak boleh memilih salah satunya yang kalian anggap mudah untuk menerapkannya dan mungkin dilihat dari segi harganya ya. Pewarnaannya juga bagaimana dan hasilnya juga dilihat, dipertimbangkan dalam memilih cat warna. Sekarang kalian lihat pencampuran warna. Nah, Nana, ini pencampuran warna ini untuk cat poster ya, Nana. Cat poster itu pada dasarnya, Nana, pada cat primer itu ada 3 nih yang di tengah ya, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, pencampuran warna bisa kita lakukan untuk mendapatkan warna baru jika kita hanya memiliki 3 warna primer ini. Pencampuran warna biru dengan kuning akan menghasilkan warna hijau. Pencampuran warna kuning dengan merah akan menghasilkan warna oranye. Dan pencampuran warna biru dan merah akan menghasilkan warna ungu. Nah, ini bisa kalian buat sendiri untuk mengecat hasil karya kalian. Dari 3 cat warna primer. Bisa dibuat warna-warna yang lain dengan mencampurkannya. Teknik mewarnai. Teknik mewarnai yang pertama, teknik akuarel, yaitu mewarnai dengan sapuan tipis. Jadi agak tipis saja mewarnainya, itu namanya teknik akuarel. Sedangkan yang kedua, teknik plakat, itu mewarnai dengan sapuan agak tebal. Ya. Ini kebalikannya jadi. Oke, itu teknik mewarnai. Selanjutnya, kita masuk pameran patung. Anak-anak kalau sudah buat hasil karya, akan lebih bagus lagi, bisa dinikmati jika kita mengadakan pameran. Nah, patung yang sudah jadi dapat dipamerkan atau ditunjukkan kepada orang banyak, dipamerkan dalam sebuah pameran karya seni patung. Nah, manfaat dari pameran patung adalah yang pertama menambah pengetahuan seni, yang kedua menyampaikan karya, yang ketiga kompetisi atau persaingan yang lebih baik dan sehat, yang keempat melatih tanggung jawab, dan kelima penilaian karya. Itu manfaat dari pameran patung. Pada saat melakukan pameran patung, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, anak-anak? Langkah-langkah dalam membuat pameran, yang pertama menyiapkan ruang pameran. Dapat kita gunakan kelas atau hanya cukup dengan penataan meja saja. Kemudian yang kedua, menyusun hasil karya.
Tentu saja hasil karyanya patung diletakkan di atas meja atau rak pajangan dan diberi nama. Yang ketiga adalah membuka pameran untuk umum, ya, supaya hasil karya kita diketahui oleh banyak orang.